Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dahulu kepada sahabat Rasulullah. Al-Fatihah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, yes. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Berarti berangkat semua, alhamdulillah sehat semua. Gitu. Kalau yang masuk di sini Pak Wahyu kira-kira pelajaran apa ya? Oke, saya biasanya mengajar informatika dan untuk kali ini agak berbeda. Kita nggak belajar informatika, tapi belajar tentang wawasan kebinekaan. Gak beda ya. Ini kita akan belajar tentang apa tadi? Wawasan kebinekaan. Ada yang tahu kebinekaan itu apa? Perbedaan. Kan pernah ada dengar tuh apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa itu? Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kebinekaan dan topik yang akan kita bahas yaitu tentang damai mulai dari diri. Nah, ini bisa dilihat di layar. Kita akan belajar tentang damai mulai dari diri. Jadi pastinya di yang ada di ruangan sini itu memiliki perbedaan identitas. Tahu nggak identitas itu apa? Tahu. Jati diri ya. Nah, jati diri itu ada yang dia itu pemberian dari Allah. Jadi kamu sampai ke dunia ini sudah diberi sama Allah. Berarti apa salah satunya apa? Gender kalau ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, itu sudah nggak bisa diubah. Itu identitas kalian. Atau ada yang mau diubah nih? Berarti ya udah laki-laki. Nama sendiri kebetulan di sini kalian perempuan dan saya laki-laki, identitas kita berbeda. Tapi ada yang satu yaitu sama-sama ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin di sini juga secara suku ya, itu beda-beda. Ada yang mungkin dari suku Jawa. Nah, suku Jawa. Berarti namanya apa kalau banyak yang Jawa itu ini? Mayoritas. Terus yang tadi nggak ngacung itu apa? Tadi masuk ke mana Mbak? Kamu masuk ke maksudnya suku apa itu? Cek nggak ngacung coba. Sudah ada semua. Nggak ya nggak. Oh ngacung semua ini? Iya. Itu berarti di Jawa apa ya? Iya. Alhamdulillah berarti nggak ada masalah di sini karena semuanya mayor. Iya. Mayoritas berarti yang banyak, kalau minoritas yang Sedikit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini kita ice breaking dulu. Siang, malam, pagi, sore. Sikat nggak? Kalau pagi tepuk tangan 1 kali. Nah, kalau siang tepuk 2 kali. Kalau sore tepuk 3 kali. Kalau malam tepuk siang, sore tepuk. Kita tes pagi, siang, sore, malam. Oke, kita acak ya. Konsentrasi. Siang, malam, siang, malam, siang, sore, pagi, malam. Kurang konsen. 1 kali lagi. Siang, malam. Gak konsen lagi. Ayo 1 kali lagi. Malam. Ayo konsen lagi ya. Kalau belum kepak masih belum mulai. Pagi, malam. Oh tidak kepak tuh. Nah, untuk siapa yang mau belajar, jadi setelah kita nanti belajar, yang pertama adalah kalian diharapkan mampu memahami konsep tentang
ragam identitas diri. Yang pertama. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Welas asih itu ya semacam pengucapan terima kasih atau bersyukur dengan kondisi diri kita. Nah, nanti kita akan bahas. Pernahkah kalian merasa malu dengan diri kalian di lingkungan manapun, kemudian mencoba untuk apa ya, menyembunyikan identitas? Ada? Ada dan pernah. Kapan? Atau keselio? Pengen nggak tahu, orang lain nggak tahu gitu ya? Kalau katanya dengan identitas, misalnya aku ini wong Sunda dhewe kan kebetulan nggak ada ya. Jawa semua, aku Sunda terus itu mungkin terus jadi nggak pengen dilihat orang lain. Kenapa? Karena merasa ngomongnya beda gitu. Padahal juga di Jawa Tengah itu pun juga secara logat juga macam-macam ya kan. Ada mungkin yang menyembunyikan itu, ya gitu ya. Atau ada yang mau bercerita kira-kira Pak, saya punya identitas yang diberikan oleh Allah gitu ya. Terus saya nggak mau tunjukkan, mungkin ada yang seperti itu. Atau yang mungkin sesuatu yang dari turun temurun dari orang tua yang tidak ingin diketahui orang lain. Atau apapun, silakan ada yang berani untuk share. Biasanya nggak berani karena itu memang harus biasanya seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan Mbak, mana yang dinamakan dengan aib, mana yang dinamakan dengan identitas. Kalau aib memang jangan sampai atau usahakan jangan orang lain tahu, itu namanya juga kejelekan kita. Tapi kalau kita ngomong identitas itu jangan menjadi penutup kita kan gitu ya. Menurut kita aku wong Sunda dhewe yo enggak mau bergabung sama teman-teman yang lain. Moga aku nek mau ganti ngomong beda dengan temannya, enggak mau bergabung dengan orang lainnya gitu ya. Jadi artinya yang pertama, pernah ya merasa seperti itu dan ingin menyembunyikan identitasmu? Pernah ya? Jadi, kira-kira mengapa muncul perasaan tersebut? Malu, tidak percaya diri, malu, tidak percaya diri, terus merasa apa? Takut direndahkan orang lain. Oke, bisa. Ada lagi? Gengsi bisa juga. Temennya pada kaya bisa nggak punya, misalkan temennya bisa beli ini kita nggak bisa, terus diem nggak mau cerita dan sebagainya. Bisa jadi. Ada lagi perasaan apa? Kira-kira kenapa bisa muncul dulu perasaan itu? Nah cukup gitu ya. Terus kira-kira apakah kalian merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Jadi ada nggak yang di sini merasa pede dengan kondisi kamu sendiri dan kamu easy going dengan orang lain, nggak menutup-nutupi dengan identitas sendiri? Ada? Belum. Kalau merasa untuk diri sendiri belum, tapi mungkin yang menilai orang lain, wah kayak kok pede itu mungkin pernah. Oke ya, itu pandangan kepada orang lain seperti itu. Itu pemantik aja sih Pak Awan. Nah untuk selanjutnya, Awalnya akan mengajak permainan tentang identitasku. Nah peraturannya adalah, nah ini sudah dibagi kelompok ya, masing-masing kelompok ada yang 6, 5, ini tidak masalah. Aturannya adalah seketika nanti Pak Wahyu menyebutkan 2 pilihan ya, nanti pilih yang menurut kamu tuh diri kamu sendiri. Wah aku ini. Tapi jangan terpengaruh dengan temennya. Bocah udah kayak melu-melu gitu ya, jangan. Jelas kira-kira? Ya. Kalau sudah menentukan A sama B, aku A. Kalau sudah A, terus nanti saya akan memanggil siapa sih A, nanti ngaco. Ya. Terus dihitung satu kelompok, bukan semua ya, tapi satu kelompok yang paling banyak berarti yang mayoritas. Yang minoritas berarti yang sedikit. Nah, yang sedikit nanti ditempel menggunakan apa tadi? Sticky note ya, atau label itu. Jelas ya? Siap? Yang pertama, kalian lebih suka K-pop? K-pop tahu dong masih? K-pop atau dangdut? Ya K-pop. Oke. Yang sedikit berarti yang ditempel, silakan. Satu. Salah berarti nggak sedikit. Enggak,
Tapi kayaknya sudah ketemu ya setiap kelompok. Yang paling banyak siapa? Aku lagi pertanyaannya yang satu sih. Yang paling banyak? Yang satu. Yang paling banyak? Paling banyak? Satu. Paling banyak? Paling banyak? Kira-kira mau dikasih hukuman apa ini yang banyak tempelannya? Kasih hukuman enggak? Ditempel. Yang lainnya? Nggak usah. Kasih hukuman enggak? Oke, jawabannya berarti alhamdulillah semuanya jawab tidak berkenan untuk dihukum. Artinya kamu bisa menerima teman kamu yang banyak perbedaan dengan yang lainnya. Itu jawaban yang bagus. Karena kalau dihukum berarti kamu kayak semacam ngebully lah ya. Itu dewe ya. Kira kayak aku ini. Gitu kan? Nggak boleh seperti itu. Oke. Dari permainan tadi coba kita refleksi. Apakah kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama atau berpindah-pindah? Kadang jadi minoritas, kadang jadi mayoritas. Oke, yang kedua, apakah kalian tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas? Dan pada putaran pertama, kalau putaran kedua ada yang mungkin berbeda? Ada kemungkinan seperti itu juga ya. Terus dari semua identitas tadi, mana yang menurut kalian paling penting dan berharga buat kalian? Coba urutkan. Yang paling berharga ada enggak? K-pop, tidur dengan kondisi mati lampu, terus dari SD atau tulen, jajan atau nabung, pedas pemanis, jengkol atau suka jengkol atau tidak, mie kuah. Coba diurutin, pakai kertas enggak? Buku enggak? Coba diurutin. K-pop, dangdut, sama tidur mati lampu, tidur lampunya hidup. Terus dari SD atau tidak? Uang, kalau dapat uang buat jajan atau buat nabung? K-pop atau dangdut ya, pertama. Yang kedua, tidur kondisi mati lampu atau hidup. Yang ketiga, dari SD atau tulen. Yang keempat, dapat uang itu buat jajan atau buat nabung. Terus yang keberapa ini? 5 ya. 5, suka pedas atau manis. Yang keenam, jengkol atau tidak suka. Terus nomor berapa? Jiro lupa. Mie kuah atau mie goreng. Terus puasa dan tidak. Puasa atau tidak. Nah, silakan dari berapa ini 7 waktu Mbak? 7 ya? Itu kok 4? 8. Nah, coba diurutkan sing menurut kamu paling prioritas. Penting, ini sangat penting banget buat saya. Jangan terpengaruh dengan temennya, itu menurut kamu sendiri. Silakan. Yang paling penting loh ya. Menurutnya sendiri. 3, paling tidak 3. Aku nomor isi paling penting ini nomor 3 ya. Oke, sudah. Itu buat kalian sendiri di apa ya? Dikit dijaga, diingat-ingat. Aku lebih cenderung lebih penting iki, lebih penting iki. Karena itu sangat mendukung hidup saya misalnya, atau ini sangat penting buat keberlangsungan hidup saya dalam berteman, dalam makan atau dalam apa. Silahkan itu menurut kalian masing-masing diurutkan dari yang paling prioritas menuju ke yang tidak prioritas. Sudah? Oke. Di dalam identitas tadi ya, karena sudah mengenal satu sama lain mana yang minoritas, mana yang mayoritas. Dan sebenarnya dalam ini ada tiga konsep yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, setiap orang itu punya banyak identitas. Ya, kamu masuk ke sini itu punya identitas yang berbeda-beda dan banyak, cuma satu. Ada yang suka nasi goreng pedas, ada yang tidak.
Ada yang kalau tidur harus dihidupkan lampunya, ada yang harus dimatikan. Itu identitas. Kalau di sini kebetulan semuanya Islam. Kalau ada di sekolah lain yang agamanya ada yang beda, itu juga menjadi identitas. Terus gender itu juga identitas dan lain sebagainya. Banyak sekali. Coba kita lihat video yang menjelaskan tentang konsep yang pertama. Setiap orang itu punya banyak identitas. Silakan ditonton bareng-bareng, terus nanti dipahami bagaimana maksud dari video yang kita lihat. Oke, semuanya lihat ke depan ya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya Saya ulangi. nama. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke. Kira-kira poin apa yang bisa diambil dari video ini? Betul. Oke. Satu. Ada lagi? Walaupun berbeda kita tetap manusia. Walaupun berbeda kita tetap manusia ciptaan Allah. Benar. Nah, oke. Ada lagi? Banyak loh sebenarnya. Coba apa ini? Perbedaan adalah hak asasi. Perbedaan adalah asasi. Oke. Ada lagi? Ngomong ini kan? Ada. Walaupun berbeda, kalau merasa berbeda, tapi kita tetap bisa. Oke, walaupun berbeda bisa bersatu, bisa. Oke, terima kasih yang sudah menyimpulkan atau merangkum dari video tersebut. Jadi pada intinya itu kita masing-masing punya identitas dan banyak banget. Gitu ya. Semakin tambah umur, identitasnya semakin banyak dan pasti berbeda-beda. Kemudian nih, mungkin kita punya kesamaan ya dari identitas itu dengan teman-teman yang lainnya, tapi juga dari persamaan itu dari satu orang yang sama itu biasanya juga ada perbedaannya. Gak semuanya akan sama. Bahkan kamu berteman dengan temanmu yang selalu dekat ya, misalkan setiap harinya selalu dekat, itu ada kesamaan itu pasti, tapi perbedaannya juga pasti ada. Gitu ya. Terus ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ya, itu gender misalnya itu kan udah kemudian dari Allah itu udah nggak bisa diubah, itu salah satunya. Tapi kalau misalkan prestasi atau kesukaan, misalkan yang tadinya suka pedes, nggak suka pedes, atau yang tadinya nggak suka pedes, jadi suka pedes itu nggak bisa diubah, gitu ya.
dan lain sebagainya. Bisa dibangun dan bisa diciptakan dan diubah sesuai dengan standar-standar yang kita ciptakan. Dan standar-standar itu diciptakan pastinya kalau karena kita di pondok pesantren, berarti nilai-nilai di pesantren itu yang menjadi patokan standar kita. Bagaimana kita beradab, ya, beradab dengan orang lain, ngomong dengan orang lebih tua gimana, yang lebih muda seperti apa, gitu kan. Itu standar-standar yang seharusnya menjadi patokan di lingkungan kita. Terus ada juga ada identitas yang kita anggap sangat penting, ya, tadi saya sudah sampaikan, ada yang penting, dan jika orang merendahkan identitas tersebut kita akan merasa sangat tersinggung. Kira-kira yang tadi itu kamu merasa penting tuh, terus ada orang yang meremehkan dengan yang merasa kamu ini sangat penting buat saya, terus ada orang yang menyinggung, pastinya kamu jengkel nggak? Jengkel ya, bisa jadi nggak terima juga. Tapi ya orang aku pancen dia senengnya pedes gitu ya. Nek ora pedes aku kira dia kudu nek mangan itu kudu pedes aku kudu lombok misalnya. Itu kan bisa jadi seperti itu ya. Nah, ada yang intinya sesuatu yang menjadi prioritas kita biasanya akan sakit seketika orang lain meremehkan. Oke, yang selanjutnya adalah konsep gunakan standar diri sendiri ya. Jadi setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, jadi banding-bandingke. Ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan orang ngomong yaitu kelebihan. Tapi ada orang lain yang ngomong itu justru kelemahan. Bahkan ada orang yang misalkan sekarang itu sing pinter matematika dianggap pinter. Ya, aku rasa matematika, juga elek matematika dianggap bodoh. Misalkan aku tidak pinter. Kan bisa juga seperti itu ya. Padahal itu hanya standar yang diciptakan oleh seseorang saja. Belum tentu orang itu punya standar yang seperti itu. Aku nek menurutku sing pinter aku yang ngono kok. Sing pinter ki sing bisa lulus nanti bisa kerja misalkan. Dia bisa bersaing sama teman-temannya dengan mudah, isi kue dan sebagainya. Sing pinter itu seperti itu. Jadi standar pinter itu pun bisa berbeda-beda. Jadi pada intinya setiap orang itu unik dan pasti akan berbeda dengan yang lainnya. Ini standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Ini biasanya kalau orang dianggap cantik itu yang gimana sih? Putih, mulus, glowing, ya. Putih itu kan cerah gitu ya. Apalagi cung, untuk matanya, berarti lebih ke condong ke fisik semuanya. Nah itu standar yang sebenarnya diciptakan oleh televisi, oleh iklan gitu. Padahal cantik itu kan relatif gitu. Bilang si A ini biasa aja, tapi yang orang lain bilang sama si A, oh ini cantik. Jadi cantik itu adalah relatif, karena dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada kok orang yang nggak suka hidung mancung, ada kok orang yang suka hidung yang nggak mancung lah. Ya gitulah pokoknya. Jadi yang kebalikannya gitu ya. Bisa jadi seperti itu Mbak, karena kita nggak pernah tahu. Oke. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Kita lihat atau kita tonton bareng-bareng video yang kedua. Silakan ditonton bareng-bareng, kemudian nanti disimpulkan poin-poin apa yang bisa diambil dari video ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang
yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Dapat poin-poinnya. Oke, ada yang bisa nyebutin kira-kira apa aja yang didapatkan dari video ini? Coba. Standar orang berbeda-beda. Terus standar orang itu unik dan diciptakan, dan jika kita itu mengikuti yang diciptakan oleh iklan, itu kita akan gagal membuat standar diri sendiri. Terus standar orang itu relatif di berbeda-beda setiap orang. Oke, bagus lengkap ini. Terima kasih keterangan. Yang lain? Udah? Oke, silakan. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Jangan kamu membuat diri kamu menjadi orang lain. Karena jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu akan terus merasa minder. Maka dari itu, jadilah diri kamu sendiri dan jangan takut untuk bangkit. Oke, bagus keterangan. Dapat poinnya. Ada lagi? Poinnya ada. Jadi poinnya di yang sudah disebutkan ini ya. Kalau balik ke diri sendiri, yang seharusnya kita unggulkan itu adalah inner beauty ya. Inner beauty itu bukan berarti perempuan, laki-laki juga punya inner beauty. Sesuatu yang kita unggulkan itu adalah dari dulu itu soal kesopanan, baik dengan orang lain, itu sampai sekarang masih dinilai hal yang sama. Tapi kalau standar cantik, standar ganteng itu akan berubah-ubah. Itu salah satu yang paling mudah dipahami seperti itu. Ini sampai misalkan suka ngasih sama orang lain, apakah besok akan dinilai itu adalah orang yang nggak baik? Enggak ya. Nah makanya itu sesuatu itu kan berasal dari hati, inner beauty. Aku mau berbuat baik dengan orang lain. Ya, itu namanya beauty. Itulah yang seharusnya kita harus selalu unggulkan dari diri kita masing-masing. Kita unggulkan dari dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai itu yang justru malah membuat kita tidak berkembang. Terus apa ada lagi mungkin monggo yang ditemukan dari video ini, saya boleh agak singkat ini untuk mengingat-ingat sedikit mungkin ya. Apa? Harga diri sendiri. Di mana kamu berpijak biasanya juga akan berubah standar-standarnya gitu ya. Bisa jadi sampean sekarang di sini sekolah ya kayak gini standarnya gitu ya.
Terus nanti pas waktu selesai dari sini ada yang kuliah, ada yang macam-macam, nanti ketemu pasti standarnya udah akan berbeda. Karena daerahnya udah berbeda-beda juga gitu. Ya. Nah, pada intinya adalah interview itu tadi, dan hari ini itu harusnya lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, itulah prinsip yang harus dipegang kita bersama-sama. Masalah beda identitas itu hal yang wajar. Dan coba saya bertanya dengan yang tadi paling banyak dapat tempelan. Perasaannya gimana itu? Merasa berbeda dengan teman-teman yang lainnya? Biasa aja. Oke, alhamdulillah banyak seperti itu. Yang lainnya? Dari dalam hati kayaknya merasa aduh kok beda dewe ya. Harusnya normalnya seperti itu, normalnya ya. Tapi kalau kita sudah menyadari itu, kita harus bisa memperbaiki. Jangan sampai aku menjadi orang yang reaktif. Reaktif itu ya jadi nggak pede, merasa beda dengan teman-temannya, nggak berani mengutarakan pendapat. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi buatlah versi atau standar kalian sendiri-sendiri. Cantik yang seperti itu, orang yang alim seperti ini. Ya itu silakan. Misalkan belum bisa mencapai standarmu, ya kamu usaha. Setiap hari harus lebih baik dari hari yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya, paham ya konsepnya ya? Oke, lanjut. Konsep yang ketiga, welas asih pada diri sendiri atau self compassion. Latihan mencintai diri sendiri. Itu ada kebaikan diri, kesadaran penuh, dan keterhubungan. Konsepnya itu di sini ada yang narsis. Narsis itu berarti gimana itu, Mbak? Membanggakan diri sendiri, kita pede dengan diri sendiri. Terus justru yang kebalikannya, yang sini self pity itu berarti apa? Mengasihani diri sendiri secara berlebihan. Oh, masa teman dia aku ya kok beda karo kancane gitu. Itu kan ya ada seperti itu ya, gitu ya. Merasa jadi orang paling malang sedunia gitu. Nah, ini kamu harus bisa menjaga posisinya, jangan menjadi orang yang paling narsis banget, membanggakan diri sendiri karena merasa unggul dibanding teman-temannya. Jangan terlalu banget, boleh tapi jangan terlalu. Terus juga merasa mengasihani diri sendiri, merasa beda dengan teman yang lain, juga jangan terlalu down gitu. Jadi usahakan di tengah-tengah sini. Nah, silakan barometer ini hanya kamu yang tahu, gitu ya. Jangan sampai dengan kondisi identitas yang berbeda dengan teman-temannya sehingga mengganggu dalam kalian untuk kreatif, untuk belajar lebih baik dan lain sebagainya. Kira-kira untuk hari ini pagi tadi ada yang sudah berbuat baik dengan lingkungan atau dengan diri sendiri minimal? Apa kira-kira ya? Piket itu ngapain? Buang sampah. Kalau dengan teman? Membangun tiket. Oke, nah silakan itu siap dari kalian punya kebaikan-kebaikan yang sudah kalian lakukan tadi atau bahkan dari dulu dengan teman kamu atau dengan diri kamu gitu ya. Nah, mari kita coba aplikasikan. Silahkan dari kebaikan-kebaikan yang tadi sudah kalian sebutkan atau yang menurut kamu nggak berani diungkapkan, sekarang diungkapkan kepada diri kamu sendiri. Coba tepuk sebelah sini dirimu sendiri yuk. Makasih ya sudah jadi orang yang baik. Tadi sudah apa? Nah, sudah apa tadi? Kebaikan apa saja disebutin? Bantu nyapu atau apa? Silakan ya. Ngomong pada diri sendiri. Ayo dimulai ya, saya mau lihat. Yang positif. Oke, terus. Oke, sebab yang selanjutnya sekarang ke teman. Kamu pernah berbuat baik dengan teman? Mungkin makasih ya kamu sudah menjadi temanku yang baik. Ya, gitu misalnya. Atau kamu makasih tadi udah bangunin saya. Cari kebaikanmu di sebelahmu. Silakan ditepuk pundaknya. Oke, terima kasih semuanya. Itu sudah dilakukan
perbuatan atau tindakan konkret yang perlu kalian selalu lakukan sebenarnya. Jadi hal-hal sekecil apapun, hal-hal yang mungkin menurut orang lain sepele itu bisa berarti untuk orang lain juga. Untuk perbaikan-perbaikan sampean dari yang tadinya kurang baik jadi lebih baik. Tahu standarnya kayak gimana yang bagus, arailah standar itu berdasarkan standar yang kamu ciptakan sendiri, bukan standar yang diciptakan oleh televisi, oleh film, oleh orang lain atau oleh iklan gitu ya. Ciptakan standar itu sendiri. Kalau kamu di sini di pesantren berarti standar itu yang relate dengan pesantren itu kayak gimana, orang perempuan yang solihah itu yang gimana sih gitu. Nah, ciptakan standar itu, penuhi standar itu secara bertahap. Paham ya? Ya. Oke, sip. Nah, ini yang terakhir, silahkan ambil kertas masing-masing atau buku, kemudian tulislah biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola favorit dan sebagainya. Silakan di masing-masing tulis setidaknya 10 lah ya, 10 identitas dari kalian. Yang satu sekiranya nggak bisa diubah, yang kedua yang sekiranya bisa diubah. 10. Misalkan apa, kamu apa. 10 terus nanti saya minta masing-masing kelompok perwakilan untuk membacakan. Saya beri waktu 10 menit. Silakan. Kayak bikin profil kemarin kurikulum vitae ya. Bahkan identitas pelemahan itu saya awalnya memalukan. Identitas itu macam-macam seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Suka pedas ya, nggak suka pedas. Oke, saya rasa cukup. Silakan salah satu dari kelompok ya, perwakilan siapa yang mau membacakan identitasnya ke depan. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Mau kelompok berapa dulu silakan. Di situ ya, kita di kamera. Kelompok 1 siapa? Yang masih? Ya, silakan langsung aja. Ya, kamu aja sih. Baca itu yang perwakilan aja. Identitas diri sendiri. Nama Nurul Anissa, alamat Natibila Wajah Utara, tanggal lahir 10 Desember 2007, agama Islam, hobi nonton film, senang musik, sekolah
Terima kasih. Tepuk tangan. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang jati diri. Perkenalkan, nama saya Fatima Madara Maulani, lahir di Magelang 29 September 2006. Saya dari suku Jawa. Hobi saya berenang, badminton, kadang juga menggambar. Pendiam ya, dulu saya pendiam tapi sekarang cerewet, tapi sama orang tertentu. Saya beragama Islam, suka pedes. Terus cita-cita saya ingin menjadi bidang perusahaan dan wanita soleh. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya sudah masuk. Ini memang sebuah keberanian yang membacakan identitasnya. Memang harus pede seperti itu, tapi harus kepedean gitu ya. Harus berani mengungkapkan aku ini wong kang ngene iki gitu ya. Jadi kalau kamu sudah mengungkapkan, orang lain tahu dan insya Allah akan bisa menerima dengan kondisi dari yang hidup kita. Oke, saya rasa itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi nggak belajar informatika, belajar tentang sains kebinekaan. Kira-kira ada yang bisa disimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa disimpulkan mungkin apa gimana Mbak? Jadi dalam materi ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Jadi kita harus mensyukuri nikmat dari Tuhan. Nggak boleh minder, nggak boleh merasa kita itu paling minoritas, nggak boleh merasa kita yang paling rendah dan yang lainnya. Kita harus percaya diri dan yakin bahwa setiap orang mempunyai perbedaan dan sifat masing-masing. Oke, tepuk tangan. Satu lagi mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan yang atau sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Monggo satu lagi ya. Ayo. Satu lagi. Ada ini pada malu-malu ya. Harusnya pede kan saya udah bilang harus pede kan gitu. Yuk. Ya, silakan. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, kita bisa sebagai seorang yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, kita tuh harus fokus sama apa sih dari diri kita sendiri. Kita harus fokus sama bagaimana sih cara ngembangin jati diri kita sendiri, nggak minder dengan apa yang kita miliki. Jangan fokus sama apa yang dimiliki orang lain, tapi fokus sama apa yang menjadi karakteristik kita sendiri. Terima kasih luar biasa. Oke, itu udah yang paling terakhir dari saya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Ada yang ditanyakan mungkin ya. Biasanya kalau ada yang mau bertanya saya beri kesempatan. Monggo. Bisa saya jawab. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Berarti sudah paham ya? Masing-masing ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa bermanfaat untuk kita semua. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.